warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu kitab dan dikarang oleh Zainuddin bin Abdul Abbas Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad, beliau pernah menyatakan bahwasanya seorang ulama bercerita tentang kehidupan seorang yang bernama Muhammad. Muhammad adalah seseorang yang sering teledor dalam kehidupannya. Tetapi begitu masuk bulan suci Ramadan, beliau mempersiapkan diri. Bahkan ibadah salat yang sering beliau tinggalkan, beliau lakukan. Mengqada, mengganti demi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu saat ulama ini bertanya, "Kenapa engkau melakukan seperti ini?" Jawaban beliau singkat, bahwasanya ini adalah bulan yang penuh rahmat, berkah, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berselang beberapa saat setelah itu, oleh Allah Subhanahu wa taala memanggil Muhammad dan mematikan beliau kembali ke hadirannya. Satu saat Allah Subhanahu wa taala memimpikan Muhammad ini dengan ulama yang tadi pernah bertanya kepadanya. Ketika begitu beliau bertanya, apa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku yang kamu tunjukkan di bulan suci Ramadan? Beliau katakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosaku dengan berkat aku menghargai dan menghormati bulan suci Ramadan. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang menjadi kesuksesan, kunci kesuksesan kita. Yang pertama, hendaknya dalam kehidupan kita harus memahami dan meyakini, meresapi bahwasanya yang kita lakukan itu benar adanya. Sehingga apapun yang kita lakukan tidak dalam keadaan terpaksa. Kita lakukan dengan sukarela, dengan niat tulus kepada apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dalam keadaan terpaksa akan sangat berat. Tetapi kalau disertai dengan keikhlasan dan kerelaan hati, seperti yang dilakukan oleh Muhammad tadi, akan terasa ringan. Seakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Yang kedua, dalam kehidupan ini untuk menjadi orang yang sukses, kita harus senantiasa bersungguh-sungguh. Dalam kehidupan ini, kesungguhan itu harus ditunjukkan pada saat kita bekerja, pada saat kita beramal. Sehingga apapun yang kita dapatkan, kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan toh tentunya Allah Subhanahu wa taala akan membalas seberapa gigih, seberapa maksimal apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Kalaupun dalam kehidupan ini tidak mendapatkan sesuai dengan ekspektasi kita, maka tentunya Allah akan hadirkan kenikmatan, balasan itu di suatu saat, di saat kita butuh-butuhnya sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita tidak temukan dalam kehidupan ini, kita pun tidak usah berkecil hati, kita akan dapatkan itu di akhirat nanti insya Allah. Hal yang ketiga, kunci kesuksesan hidup adalah keterbukaan. Terbuka dalam hati, pikiran, dan perasaan. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini secara bersama, kalau tidak ada keterbukaan satu dengan yang lain akan sulit untuk kita lakukan hal yang terbaik. Satu organisasi, satu yayasan, satu kantor, tidak ada keterbukaan,
maka akan terjadi prasangka, dugaan-dugaan yang negatif dalam kehidupan ini satu dengan yang lain. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, al birru husnul khuluq. Kebaikan adalah indahnya perangai. Wal ismu, dan dosa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahaka fi sadrik, apa yang tersimpan di dalam dadamu, wa karihta ayyatali alaihin nas, dan Anda benci ketika itu terungkap di ruangan publik. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci kesuksesan yang keempat tidak lain adalah kebersamaan. Bersama melakukan tindakan-tindakan yang mengacu pada aturan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan ini harus kita pupuk dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya Allah sudah mengisyaratkan dalam kehidupan ini. Di dalam surah Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Sesungguhnya orang yang tidak merugi adalah orang yang saling menasihati dalam kebaikan, dengan demikian pula dalam kesabaran. Apapun yang kita lakukan, kalau kita berada pada posisi sendiri, tentunya tidak maksimal dibanding ketika kekuatan itu muncul secara bersama-sama dalam kehidupan ini. Kita lakukan secara serempak dan dilakukan oleh satu komando, tentunya adalah aturan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika kita ingin sukses dalam kehidupan ini, kita harus punya keterikatan dalam satu kelompok. Pastinya kita punya pimpinan, dan pimpinan itu harus menjadi tonggak untuk melakukan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama halnya ketika kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin, kita akan punya keterikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara lahiriah apalagi secara batiniah. Kita tidak akan pernah terlepas dari itu semua, karena keterikatan yang tertinggi adalah keterikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang bisa seperti Muhammad dalam cerita tersebut. Penuh kesungguhan, penuh kegigihan, penuh dengan segala hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jaminan itu akan kita dapatkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala sekaligus kesuksesan kita dalam kehidupan yang sementara kita jalani. Benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan tidak lain adalah dari kami pribadi. Usikum wa nafsi bi taqwallah wal afa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.